Yang kedua, yang keenam sebenarnya, Tuhan ingin kita menginvestasikan kesalehan di dalam rumah kita. Apa itu kesalehan? Bukan pisang sale ya. Kesalehan. Apa itu saleh? Soleh. Soleh, saleh dalam bahasa Inggrisnya adalah godliness. Apa itu godliness? Artinya melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Amen. Godliness artinya melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, yang pada ujungnya akan membawa kita kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu namanya godliness. Dan itulah yang Tuhan ingin kita investasikan ke dalam keluarga kita. Jika Anda bertanya, apa sih keuntungannya saya berjalan menginvestasikan keluarga dan hidup saya menurut kehendak Tuhan? Karena sangat sering kehendak Tuhan itu kelihatannya sangat merepotkan. Saya harus berbisnis dengan macam-macam orang, Pak. Dan kalau bisnis sama orang-orang seperti ini, kalau kita belum minum sampai mabuk, kita nggak bisa deal, Pak. Dan kalau sama orang ini, kalau dikasih minum 1 gelas, kita nggak minum, itu namanya kurang ajar, Pak. Nggak akan sign itu, Pak. Bagaimana kalau pejabat tinggi itu minta extra service? Saya perlu sekali proyek ini, Pak. Bagaimana saya bisa godly? Apakah saya harus pilih keluargaku tidak makan? Atau takut akan Tuhan? Saya ingin bertanya kepada Anda. Jika Anda bertanya pertanyaan apakah Anda lebih untung godly atau tidak godly, saleh menurut kehendak Tuhan atau tidak, pertanyaan itu adalah sebenarnya pertanyaan kembali pada satu dasarnya. Dasarnya adalah apa? Bagaimana Anda ingin hidup di hadapan Tuhan? Saya tidak dapat menjawab ya atau tidak, tapi saya ingin bertanya kembali. Jika Anda bertanya apa untungnya aku hidup menurut kehendak Tuhan, maka jawabannya adalah bagaimana Anda ingin hidup di hadapan Tuhan. Pertanyaan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan hanya punya 2 opsi. Ada opsi 1 ya, dan 1 opsi tidak ingin hidup di hadapan Tuhan. Jika Anda ingin tahu apa realita daripada orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, jika Anda ingin tahu apa kenyataan dan apa kuasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengejar melakukan kehendak Tuhan, mari kita buka supaya Anda tahu jelas opsinya Anda. Jika Anda memilih untuk hidup takut akan Tuhan dan menginvestasikan itu dalam keluarga, ini yang akan Anda hadapi. Mari kita buka dari Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai 8. Mazmur 27 ayat 4 sampai 8. Dan ini diceritakan dan diungkapkan dari hati seseorang yang mengejar hadirat Tuhan lebih daripada segalanya. Namanya adalah Raja Daud. Dia mengutamakan Tuhan lebih dari kerajaannya. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada prestasinya, lebih daripada nama baiknya. Ini adalah orang yang hidup mengejar godliness. Kita baca apa yang dia katakan. Ini adalah opsi A. Dia katakan di Mazmur 27 ayat 4 sampai 8, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini." Anda tahu itu lagunya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan apa yang terjadi jika engkau diam di rumah Tuhan seumur hidupku? Engkau berjalan dekat dengan Tuhan, engkau mencari kehendak Tuhan, engkau mencari menyenangkan hati Tuhan. Ini yang akan Anda alami, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Anda takut kang taunya hilang. Tuhan bilang, hilangkan, aku akan tunjukkan, aku bisa lebih murah hati daripada pengusaha itu bisa murah hati kepada engkau. Aku akan saksikan kemurahanku kepada engkau. Engkau akan menikmati baitku. Engkau akan menikmati kebaikanku dengan berkatku yang datang dengan cuma-cuma, karena aku mengasihi engkau. Ayat 5, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada amin di tempat ini. Maka dalam persembunyian di kemahnya, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau persembahkan korban dengan sorak-sorai. Satu-satunya cara hidup Anda dipenuhi pujian dengan Tuhan adalah hidup yang mencari menyenangkan hati Tuhan. Jika Anda ingin hidup Anda dipenuhi puji-pujian, carilah menyenangkan hati Tuhan. Saat Anda mulai menyenangkan hati Tuhan, Anda dipenuhi oleh puji-pujian. Amin. Dan pujian adalah kekuatan mengalahkan pekerjaan iblis dalam hidupmu.
Kemahnya aku mau persembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Itu adalah memilih untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Amin. Opsi A. Opsi B adalah ini. Opsi B juga Alkitabiah, karena tertulis di Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 8. Cukup Alkitabiah, tapi juga cukup mengerikan. Jika Anda memilih opsi B yang juga Alkitabiah, maka Anda akan membaca ini di Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ketahuilah, sudah ketemu? Ketahuilah, know this, know ye, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan saya percaya inilah masanya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anda tahu siapa diri Anda di tempat ini, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri sendiri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu kan memutuskan untuk tidak menuruti Allah, betul? Secara lahiriah, ini adalah bagian yang sangat rohani. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tiap minggu ikut kebaktian. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka, orang-orang yang rajin ke gereja itu, tapi menolak berjalan menurut menyenangkan hati Tuhan, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar. Orang ini belum tentu tidak suka dengar kaset khotbah, selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pilihan untuk hidup soleh, saleh, godly di tangan Anda. Anda ingin opsi A seperti Daud, atau Anda ingin opsi B versi 2 Timotius. Jika Anda pernah bertanya pada Tuhan, izinkan diri Anda sendiri menjawabnya hari ini. Yang mana yang Anda mau investasikan dalam keluarga Anda? Yang mana yang Anda ingin terjadi kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak perempuan Anda, kepada anak laki-laki Anda, kepada papa Anda, kepada mama Anda, kepada engkong Anda, kepada om Anda, kepada tante Anda, kepada orang-orang sekeliling. Yang mana yang Anda ingin terjadi? Semua dimulai dengan Anda. Jika Anda memilih untuk hidup dalam kesalehan, satu hal yang kita harus lakukan sebagai pemimpin dalam keluarga, anggota keluarga, kita harus melatih hati kita untuk menepati janji kita kepada orang-orang dan kepada Tuhan. Ada amin? Itu satu hal yang Tuhan sangat pentingkan. Suami yang menepati janji kepada istri, istri yang menepati janji kepada suami. Di dalam pernikahan, setiap pernikahan selalu dimulai dengan satu janji yang sama, betul? Semua suami tahu di tempat ini janjinya, semua istri tahu di tempat ini apa yang saya maksud dengan janji itu. Dan jika Anda akan menikah, Anda pun akan terikat dengan janji itu, mau tidak mau jika Anda ingin menikahi wanita yang Anda cintai itu. The point is, kita terikat dengan janji itu. Tapi pertanyaan saya, karena Tuhan mengukur seberapa kita mengasihi Dia dengan seberapa kita mengasihi pasangan hidup kita. Bagaimana para suami di tempat ini? Apakah Anda masih menghidupi janjimu untuk sehidup dengan semati dengan istri yang Anda kasihi? Pada waktu susah dan pada waktu senang, pada waktu senang dan pada waktu sakit, pada waktu kaya dan pada waktu miskin. Apakah Anda masih menghidupi itu? Bagaimana dengan istri?
Apakah sang suami dulu yang waktu Anda nikahinnya masih ganteng, yang sekarang sudah tidak ganteng lagi dan mulai menyebalkan Anda? Apakah Anda masih senang menyayangi dia? Apakah Anda masih mengasihi dia, terutama pada waktu dia menyusahkan Anda? Yang sekarang malah tambah lama tambah sering susah daripada menyenangkan Anda. Dan sekarang bukan hanya menyusahkan, tambah lama tambah sakit-sakitan. Dan Anda malah tambah direpotkan oleh dia. Apakah Anda masih mengasihi dia? Saat Anda lakukan itu, Anda sedang berjalan dekat dengan hati Tuhan. Ada amin. Jaga janjimu di hadapan Tuhan. Begitu pula orang tua. Every parents remember, apapun yang kau janjikan kepada anakmu, engkau pastikan engkau harus tepati. Seorang anak yang nanti besar menjadi seorang yang dapat menyimpan janji adalah seorang anak yang lahir dalam keluarga yang menepati janji kepada anak-anaknya. Anda dapat lihat setiap penipu, setiap orang yang tidak dapat menepati janjinya akan selalu ketahuan lahir dalam keluarga di mana orang itu selalu dikecewakan oleh orang-orang yang dulu berjanji kepada dia. Dan saya tahu di dalam Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan menyanggupi kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, supaya kita akan memenuhi setiap janji kita kepada orang-orang yang kita kasih. Ada amin tempat ini? Harga daripada tidak memenuhi janji akan selalu lebih besar daripada harga dari memenuhi janji. Seberapa besar pun harga yang Anda harus bayar untuk memenuhi janji, harga yang Anda akan bayar jika Anda tidak penuhi janji itu akan jauh lebih besar daripada itu. Izinkan Tuhan berbicara dalam hatimu. Hai suami-suami, hai istri-istri, dan anak-anak, jangan pikir Anda bebas karena Anda satu hari pernah janji kepada papa mama Anda akan rajin kerja PR. Anda akan tidak sembarangan pacaran, tapi hari ini Anda sembunyi-sembunyi di belakang papa mama pacaran dan sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang Anda tahu seharusnya Anda tidak lakukan. Tepati janjimu kepada orang tua. Tuhan ingin memberkati Anda saat benih hidup takut akan Tuhan itu Anda taruh dalam hidupmu. Amin. Kemudian yang ketiga, Tuhan ingin kita menanamkan, menginvestasikan kasih akan saudara-saudara. Katakan, kasih akan saudara-saudara. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih senang, brotherly and sisterly kindness. Oke, hari ini kan lagi keren, semua orang saling memanggil bro dan sis. Bahkan kalau di Jawa namanya mas bro dan mas sis. Mbok sis ya, mbak sis, mas bro mbak sis, bro sis. Tapi apa yang Tuhan ingin katakan adalah Tuhan ingin kita menginvestasikan satu sikap hidup di dalam hidup keluarga dan hubungan kita yang didasarkan atas mengasihi dengan penuh kebaikan. Ada amin. Yohanes pasal 17 ayat 26 mengatakan ini, I love this. Dan aku telah memberitahukan namamu. Anda perhatikan kata namamu. Mu. Mu. Who is that mu? Aku telah memberitahukan namamu. Mu-nya, M-nya besar, bukan meme ya. Mu. M besar artinya nama siapa? Nama Tuhan. Yang ngomong ini adalah Yesus yang berbicara kepada Allah Bapa. Aku, Yesus, telah memberitahukan namamu Bapa kepada mereka. Mereka itu siapa? Kita semuanya. Kepada kita. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku, Yesus, ada di dalam mereka. Dengan kata lain, Yesus, Allah Bapa, Tuhan, ingin dikenal dengan satu karakteristik. Karakteristiknya adalah apa itu? Kasih. Mereka bilang Tuhan tidak mempunyai nama. Namanya adalah nama yang tidak terucapkan. Oleh karena itu Yahweh, YHWH. Orang Yahudi memanggil nama Tuhan Yahweh, Jehovah. Karena mereka tidak dapat menuliskan dengan kalimat yang ada konsonan. Mereka harus menuliskan dengan kata yang seakan-akan hanya paling berani dihembus. Namanya siapa? Saking kudusnya, saking luar biasanya, saking mulianya, jika saya menyebutkan namanya terkutuklah aku. Oleh karena itu, dan ditulis YHWH.
Oleh karena itu hari ini kita mengambilnya dan kita berani-berani bilang itu Yahweh. Dan kita berani-berani menuliskan sebagai Yehova. Nama yang begitu sakral, yang tidak dapat sembarang disebutkan. Tapi Tuhan, jika Anda tanya namanya, saya yakin dia akan dengan gampang mengatakan, My name is love. I am love. Dan itulah yang Tuhan ingin. Karena dia ingin kehadirannya ada di dalam kita dalam bentuk love itu. Dan Tuhan memutuskan, seperti yang kita katakan ini, engkau berikan kepadaku, aku ada di dalam mereka, aku di dalam mereka. Tuhan memutuskan untuk menyatakan kehadirannya, bukan hanya identitasnya sebagai kasih, tapi bukti bahwa Tuhan ada adalah pada waktu ada kasih di antara kita. Amin. Bukti bahwa Tuhan ada di dalam keluarga Anda, bukan pada saat Anda pulang di rumah dan anak-anak Anda langsung terbang di dalam roh. Atau anak Anda dah terbang karena takut sama Anda. Tapi bukti bahwa Tuhan ada di dalam keluarga Anda adalah pada saat Anda pulang, anak-anak merasa ada kasih Tuhan yang pulang mendekat kepada mereka. Bukti ada kasih Tuhan di dalam pernikahanmu adalah pada saat engkau suami menaruh kepalamu di sebelah istrimu pada malam sebelum tidur, dan istrimu dapat merasakan bahwa ya, aku dikasihi oleh suamiku. Bukti ada kasih di dalam keluarga adalah pada saat seorang kakak melihat adiknya dan tidak melihat adiknya sebagai saingan, tapi melihat adiknya sebagai orang yang dia ingin berkati, dan kakak itu berikan yang terbaik yang dia punya kepada adiknya supaya adiknya dapat tahu dia sayang kepada. Itu ada kasih di dalam keluarga itu. Amin. Saya tahu Anda tahu dan saya tahu kita sebagai anak Tuhan hari ini sangat gagal dalam menceritakan kesaksian kasih kita kepada dunia. Keluarga bersaing dengan keluarga, saudara bersaing dengan saudara, kakak bersaing dengan adik, ayah bersaing dengan anak, pendeta bersaing dengan pendeta. Tapi hari ini, saya tahu suara Tuhan ini kepada kita. Mari kita kembali hidupi satu sikap hati yang mau mengasihi dengan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kasih. Amin. Karena hidup kita hari ini semuanya serba aku kuku. Di sekolah hari-hari ini, sekolah apapun lah, Anda akan diajarkan kalau Anda mahasiswa wira swasta. Betul? Entrepreneurship. Bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses. Di balik metode dan motivasi mengajarkan seorang pengusaha yang sukses, tidak pernah diajarkan bahwa Anda harus sukses supaya Anda jadi berkat bagi orang lain. Semangat yang membuat seorang membara mengerjakan bisnis supaya sukses adalah supaya siapa sukses? Dirinya sukses. Kejarlah kesuksesan karena kesuksesan adalah hak engkau. Di Amerika ada istilah the liberty and the freedom to pursue happiness. Hak untuk mengejar kesukacitaan diri sendiri. Dan itulah yang kita hidupi hari ini, saudara. Dunia ini sedang mengajarkan kita dan membuat semuanya itu menjadi begitu mudah bagi kita untuk tidak mempedulikan mengasihi orang lain. Saat ini, dulu kalau kita mau komunikasi jarak jauh, kita masih harus angkat telepon untuk ngomong supaya dengar suara orang dan mendengarkan dia ngomong, baru kita ngomong kembali. Hari ini dunia mempermudah semuanya itu supaya kita dapat lebih enak di dalam kekitaannya. Pakai aja BBM. Pernah nggak Anda BBM sama orang? Anda nggak peduli dia ngomong apa, pokoknya Anda ngomong aja. Sering. Mengapa? Praktis kan? Dan karena lewat BBM, mereka tidak berasa tidak disopankan. Mereka berasa oke-oke aja. Pernahkah Anda mempunyai Twitter account bersama, anak muda? Pernahkah Anda mempunyai Instagram bersama? Tidak. Semua Instagram tentang diri Anda, betul? Apa yang Anda makan, Anda jalan-jalan kemana, restoran apa yang Anda kunjungin, liburan Anda kemana. Semuanya tentang diri kita. Dunia sedang melatih kita untuk mengutamakan diri kita lebih daripada orang lain. Semuanya dengan kata apa? Individual, individualize, personalize, customize. Semuanya itu adalah jurusannya ke kita.
Dulu namanya, kalau orang bikin mobil, namanya Volkswagen. Apa artinya Volkswagen dalam bahasa Jerman? Mobil semua orang. Dengan bahasa Indonesianya sebenarnya lebih nggak keren, mobil rakyat. Jadi jika Anda bawa Volkswagen, Anda kira itu mobil keren, artinya itu mobil rakyat. Dulu Indonesia punya mobil rakyat, namanya Timor. VW, mobil rakyat. Tapi hari ini, orang sudah tidak ingin bawa mobil yang namanya mobil rakyat. Orang akan mau bawa mobil yang punya nama Anda sendiri di mobil itu kalau bisa. Betul? Jika Anda beli jam tangan, Anda tidak ingin beli jam tangan yang semua orang punya. Anda ingin beli jam tangan yang dibuat khusus buat Anda. Dan kalau bisa di belakangnya ada ukiran nama Anda. Karena dunia telah mengajarkan kita untuk mementingkan diri kita lebih daripada mementingkan orang lain. Entertainment. Dulu kalau mau entertainment, kita harus rame-rame ke balai desa, duduk bareng dengar orang main wayang sak malaman, dan kita sak kampung dengerin. Betul? Minimum kita ke bioskop rame-rame nonton. Sekarang mau entertainment, tidak perlu ke bioskop. Nyalakan HP Anda, ada YouTube di situ. Anda bisa nonton film apa aja. Anda tidak perlu nunggu adik saya untuk selesai nonton, saya baru bisa ganti channel. Tidak perlu. Nyalakan aja anytime, Anda bisa nonton apa aja Anda mau. Semuanya langsung kepada Anda. Tidak peduli orang lain. Itulah dunia yang kita hidup hari ini, saudara. Dan untuk itulah Tuhan ingin kita untuk mempunyai kesaksian berbeda di dalam keluarga kita. Amin. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Saya sangat senang membacanya. Izinkan saya membacanya. Saya akan membacanya di dalam, saya sangat senang dengan satu versi ini dalam bahasa Inggris, namanya versi The Message. Ini bercerita tentang tindakan cinta kasih. Bagaimana kita saling mengasihi sebagai saudara, sebagai keluarga. Bagaimana kita dapat menginvestasikannya. Saya akan tunjukkan bahasa Inggrisnya di layar. Galatia 5 dalam versi The Message. Please. Oke, itu adalah Galatia 5 dalam versi bahasa Inggris The Message. Jika Anda tidak mengerti bahasa Inggris, jangan khawatir, saya akan terjemahkan. Dan saya sudah tulis ini dalam bahasa Indonesia terjemahan saya. Apa yang dikatakan di Galatia 5, 22-23 versi The Message Bible? Ini yang dikatakan. Apa yang terjadi ketika kita hidup dengan cara Tuhan? Artinya mengasihi. Dia mencurahkan hadiah karunia-Nya di dalam hidup kita, yang membuat kita berbuah seperti pohon yang ranum di tengah-tengah satu taman. Dan hati kita akan mulai mau mengasihi orang lain. Dan sukacita dalam kehidupan kita mulai meluap-luap. Dan juga damai sejahtera. Dan hati kita menjadi setia kepada orang-orang yang kita kasihi. Penuh dengan belas kasih. Dan mempunyai satu tekad, kemauan untuk hidup kudus dalam segala hal dan terhadap orang lain. Dan kita juga akan menemukan kekuatan untuk tetap setia terlibat menjaga hubungan yang penuh dengan komitmen dengan orang yang kita kasihi. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Suami-suami di tempat ini, istri-istri, anak-anak, orang tua, mulailah lakukan ini kepada keluarga Anda. Hati-hati saat kita berbicara. Jangan menggunakan kata-kata yang saling menyakitkan. Dan satu hal yang saya selalu ingatkan, khotbah ini jangan sampai lupa katakan kepada Anda. Saya baca dalam bahasa Inggris dulu. Untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Ini dalam keluarga ya, dan pada orang-orang. Treat each other not good but better than other people. Dalam bahasa Inggris saya ulangi sekali lagi. Treat each other, saling memperlakukanlah di dalam keluarga lebih baik daripada cara kita memperlakukan teman-teman kita yang kita sangat senangi. Amin. Mari di dalam keluarga. Saya tidak bicara di luar, karena sangat gampang bagi kita untuk baik pada teman baik kita. Bahkan kita kadang-kadang lebih judes pada adik kita daripada sama teman yang jahat sama kita. Kita lebih judes pada orang tua kita daripada orang di luar yang nyakitin kita. Kalau orang di luar nyakitin kita, kita masih bisa sabar, kamu anak Tuhan. Tapi kalau pulang mama baru nanya, kok pulangnya telat? Mama nggak percaya aku. Langsung keluar kejudesannya, betul? Kita sering memperlakukan orang di dalam rumah kita jauh lebih buruk daripada orang di luar. Dan hari ini di dalam ayat ini Tuhan ingin kita membalik semuanya. Amin. Mari kita merubahnya. Mari kita mulai menginvestasikan itu bukan di hidup orang lain,
tapi di dalam keluarga kita. Ada amin di tempat ini. Perlakukanlah suamimu lebih baik daripada engkau memperlakukan semua pria yang lain. Perlakukanlah istrimu lebih baik daripada engkau perlakukan semua wanita yang lain, walaupun dia jauh lebih cantik daripada istrimu, dan lebih muda, dan lebih pintar, dan lebih keren. Perlakukanlah anakmu jauh lebih baik daripada engkau perlakukan anaknya orang lain. Perlakukanlah orang tuamu lebih baik daripada engkau perlakukan pacarmu di sekolah, anak-anak muda, daripada bosmu. Tadi saya kembali kebaktian 2. Saya istirahat untuk persiapkan diri kebaktian 3, dan waktu saya naik ke ranjang dan saya mau tidur, tiba-tiba saya ngelihat ke sebelah saya, di sebelah ranjang saya ada meja, dan di meja sebelah ranjang saya menemukan ini adalah satu kertas A4, dan ternyata di atas kertas A4 itu telah digambar oleh anak saya yang kecil namanya Kaylee, dan dia menggambarkan ini, jika bisa kelihatan, itu seperti jadi amplop, jadi ada lipatannya. Dan dalam amplop itu ada alamat Graha Family Blok G nomor 103. Itu alamat saya, jangan cari saya ya. Oke. Dan dialamatkan kepada saya, to Daddy from Kaylee. Jadi ini surat dari dia. Tiba-tiba aja muncul pas saya kembali dari gereja. Dan saya penasaran, saya mulai membukanya. Dan ternyata di dalam surat itu hari ini dia menulis sesuatu kepada saya. Dia katakan ini, dan saya malu-maluin dia di hadapan umum karena saya sangat sayang kepada dia. Dia katakan ini, Dear Dad, Daddy yang kusayangi, thank you for loving me. Saya nggak suruh-suruh dia tulis ini, sungguh-sungguh saya nggak. Ini bukan untuk ilustrasi khotbah, tapi ini sungguh-sungguh terjadi, baru terjadi tadi. Thank you for loving me. Thank you Dad, engkau sayang sama aku, and taking care of me, dan engkau jaga aku. Thank you for bringing me to places even though you are very tired. Thank you Daddy, engkau bawa aku kemana-mana walaupun engkau sedang kecapean. Thank you for keeping me safe. Terima kasih engkau bikin aku rasa aman. And be my chef. Ini yang paling luar biasa. Thank you karena engkau rajin masak buat aku. Karena saya suka sekali masak di rumah. Dan yang bikin saya tidurnya extra sweet tadi siang, you are the best dad in this whole universe. Saya salah apa dikasih surat cinta seperti ini? I love you Dad, God bless you, from Kaylee. And you know what? Pada sisi yang lain, dia fair. Surat untuk mamanya. Dan saya buka lagi, saya nggak baca karena habis waktu. Dia juga punya surat yang panjang untuk mamanya dan tidak copy paste. Dia ceritakan sesuatu yang berbeda juga untuk mamanya. Satu hal Tuhan berbicara kepada saya memegang hal ini. Saya katakan di dalam rumah, pada saat di dalam rumah kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita tahu caranya melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang seharusnya kita kasihi. Apa yang kita tuai juga adalah hal-hal yang baik dan penuh dengan kasih. Ada amin? Itu adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada uang sebesar apapun. Engkau mau bayar Kaylee tulis berapa untuk lakukan ini? Engkau bayar dia 5 miliar rupiah pun belum tentu keluar surat seperti ini kalau dia tidak mau tulis. Amen. This is by love. Ini adalah dari kasih yang ditabur dalam hidupnya. Amin. Satu hal lagi tentang melakukan hal baik kepada anggota keluargamu. Saya sangat senang dengan ucapan dari seorang paling kaya di dunia pada tahun 1900-an. Orang itu namanya Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, tunjukkan fotonya. Andrew Carnegie, dia adalah bos dari segala bos sebelum ada bos. Jadi dia adalah 1900-an, dia adalah konglomeratnya dunia. Dia yang pengusaha terbesar di dunia. Dan Andrew Carnegie satu hari, dia diinterview. Topik interviewnya adalah begini. Ternyata mereka menemukan bahwa bawahan-bawahan Andrew Carnegie itu semuanya ada 43 bawahan dia yang ikut dia dari awal. Semuanya orang miskin-miskin. Tapi ternyata hari-hari waktu di interview, semua bawahan Andrew Carnegie, 43 orang, semuanya jadi milioner. Dan Andrew Carnegie ditanyakan, mengapa? Mengapa engkau mengizinkan mereka menjadi begitu kaya? Bukankah seorang pengusaha harus selalu menghemat dan selalu memastikan dia yang kaya, orang anak-anak buaya secukupnya aja? Mengapa engkau izinkan mereka berlimpah-limpah? Mengapa orang 43 orang ini yang seharusnya tidak menjadi super milioner juga engkau jadikan super milioner?
Dan jawaban daripada Andrew Carnegie, karena hatinya lahir daripada suatu sikap yang selalu ingin melakukan hal yang baik. Dia katakan ini, tunjukkan lagi, saya bacakan tulisan itu. Dia katakan ini, people are developed the same way gold is mined. Orang-orang akan menjadi orang yang lebih baik. Untuk membuat mereka lebih baik adalah sama seperti pada waktu orang mencari emas. Waktu kita masuk dalam tambang emas. Saat kita mencari emas, many tons of dirt must be moved to get an ounce of gold. Saat kita masuk dalam tambang emas untuk menggali emas, kita harus menggali berapa ton tanah yang jelek supaya kita dapat ketemu emas yang sebongkah itu. Jadi untuk ketemu emas sebongkah, kita harus pindah berton-ton tanah. Dan Andrew Carnegie berkata, pada saat when you enter a mine, saat engkau masuk dalam satu tambang, don't enter the mine looking for dirt. Jangan masuk dalam tambang itu cari tanah yang kotor. Enter the mine, look for gold. Masuklah dalam tambang itu, dan bukan untuk mencari tanah yang kotor yang banyak, tapi carilah emas. Maksudnya apa? Saat Tuhan ingin kita lakukan hal yang baik kepada orang-orang sekeliling kita, saat bencekno-benceknonya mereka, jangan fokus pada benceknonya mereka. Fokus akan apa yang Tuhan dapat lakukan luar biasa di dalam hidup mereka. Saat engkau taburkan yang baik itu, engkau akan kaget, ternyata di balik tontonan kotoran yang jelek itu, di dalamnya ada sebongkah emas yang bersinar terang. Investasikanlah pada kebaikan di dalam rumah keluarga Anda. Amin. Ada amin tempat ini? Anda bersama dengan saya beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan yang terakhir saya janji yang terakhir.